maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di saat musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini Engkau mengalami situasi yang tidak baik dalam hidup. Mari jangan tinggalkan Yesus. Lari kepada Dia, Sang Juru Selamat kita. Percayalah Dia sanggup memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Mungkin kau sudah tidak kuat lagi, tapi Dia Yesus, selama-lamanya Yesus. Haleluya, haleluya.
kita di dalam Mazmur 121 ini, saudara, kita akan melihat bersama-sama, dan hal ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi kembali mari sama-sama kita belajar firman Tuhan di dalam Mazmur 121. Kita akan baca bersama-sama. Kita lihat bersama di dalam Mazmur 121 ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Sama-sama kita bangkit berdiri kembali, saudara. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saudara. Nah, kalau kita sudah membaca ayat ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dan kita mulai mengerti bahwa firman Tuhan yang kita belajar saat ini, firman Tuhan yang kita akan lihat saat ini, saudara, kita akan dengar saat ini, bagaimana tentang pertolongan Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun 2022. Ya, tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Berita demi berita kita dengar, ya, bahwa tahun 2023 itu adalah tahun di mana banyak yang menggambarkan kegelapan dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya Tuhan. Amin. Kita punya Tuhan. Bukan berarti kita mengabaikan segala sesuatu yang mau mengajak atau yang mau memberikan satu perhatian khusus buat kita untuk berjaga-jaga. Ya, bukan berarti kita mengabaikan, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa kita punya Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, hampir di penghujung tahun 2022, saya mau mengajak saudara bersama-sama kita melihat Alkitab atau kita melihat firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan. Ya, tentang pertolongan Tuhan. Kalau kita membaca pada ayat yang pertama tentang aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah nyanyian ziarah ketika bangsa Israel mereka mau menuju ke Bukit Sion di mana Bait Allah ada di sana. Mereka mendaki ke Bukit Sion, dan dalam mendaki, ketika mereka ke Bait Allah atau ke Bukit Sion itu, mereka tidak dengan tangan hampa. Mereka tidak dengan tangan kosong. Mereka membawa segala korban-korban sembelihan terbaik untuk dipersembahkan. Ya, jadi mereka ke sana itu setiap tahun itu 3 kali. Ya, jadi dalam setiap hari raya tertentu, mereka akan ke Bukit Sion, ke Bait Allah. Di sana mereka akan mempersembahkan korban-korban terbaik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya di dalam perjalanan mereka ini bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Oleh sebab itu
ketika dalam perjalanan kita melihat di sini pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Sebenarnya semua yang menuju ke sana, mereka merasakan hal yang sama, hal yang tidak berdaya sesungguhnya. Tetapi ketika mereka mengingat bahwa aku mau ketemu Tuhan, aku mau datang ke Bukit Sion, dan aku mau menikmati baitnya. Di situ mereka dengan sukacita sebenarnya mereka menyanyikan nyanyian-nyanyian siara ini, saudara. Nah, di sini dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Mungkin ini pun menjadi ungkapan kita hari-hari ini. Kita berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, begitu banyak hal yang aku alami, dan mungkin kita berkata di dalam diri kita sendiri, di manakah pertolonganku? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kalau kita melihat bersama-sama, ya kita melihat bersama-sama pada ayatnya yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini pun menjadi pegangan saya dan Bapak Ibu sekalian dalam menjalani hari-hari ini. Sebenarnya firman Tuhan datang kepada saya pribadi dan saudara, kembali mengingatkan bahwa ketika kita menghadapi masa sulit, ketika kita menghadapi tekanan-tekanan, sebenarnya seperti pemazmur berkata bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berarti di sini mengungkapkan iman, ya, mengedepankan iman bahwa sesungguhnya pertolonganku ialah dari Tuhan. Banyak orang-orang sudah mulai mempersiapkan segala sesuatu, sah-sah saja, ya, itu benar dan memang harus kita lakukan. Tetapi kita tidak menaruh kekuatan kita tidak menaruh pengharapan kita kepada persiapan-persiapan itu. Tetapi kita menaruh pengharapan kita menaruh kekuatan kita itu di dalam Tuhan. Seperti pemazmur berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tadinya ada keraguan, ada kebingungan. Karena dalam mendaki yang dia lihat di kiri kanan itu hanya gunung-gunung. Sepertinya tidak ada yang dapat dipegang. Tadinya dia berpikir, pemazmur berpikir, ketika ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, mungkin ada pertolongan. Gunung-gunung di sini juga bisa berbicara tentang masalah-masalah, ya, yang menjadi satu penghalang. Dari mana pertolonganku? Tetapi kembali diingatkan, kembali mengingatkan kepada saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita jangan lupa bahwa langit dan bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Amin. Berarti segala sesuatu yang terjadi di bumi ini itu semuanya dalam kendali Tuhan. Amin. Segala sesuatu apapun itu dalam kendali Tuhan. Oleh sebab itu, mulai dari saat ini mantapkan dalam hati kita ketika kita mau menjalani hari-hari ke depan, memasuki nanti di tahun 2023. Hati kita ini mantap bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jangan takut, jangan kita
kita khawatir. Ya, jangan kita takut, jangan kita khawatir. Kalau tadi pujian yang kita nyanyikan bahwa sekali Yesus, selamanya Yesus. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, itu adalah pegangan pasti kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang datang menimpa hidup kita, bahwa kita mau berkata, Yesus tetap adalah andalanku selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana supaya iman kita ini timbul? Karena pemazmur ketika dia mulai bertanya seperti itu, ketika aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini menyatakan bahwa sebenarnya pemazmur ini mulai membangkitkan imannya. Ada pertolongan, ada pertolongan. Hari-hari ini bagaimana supaya kita membangkitkan iman kita? Roma 10 ayatnya yang ke-17, di situ jelas sekali menyatakan bahwa iman timbul dari pendengar, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jangan bosan-bosan mendengar firman Tuhan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ada, ayo, daripada kita buka hal yang lain, lebih baik kita mempersiapkan diri kita dengan apa? Kekuatan iman. Karena imanlah yang dapat melihat yang tidak kelihatan. Imanlah yang bisa menembusi kemustahilan. Imanlah yang bisa mendengar yang belum terucap. Itu iman. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau kuatkan iman kita. Kita mau bangkitkan iman kita dengan apa? Memperbanyak, memperdengarkan. Telinga kita ini mendengarkan firman Kristus. Daripada kita mendengarkan hal-hal yang begitu melemahkan kita, lebih baik kita mendengarkan firman Kristus yang menguatkan kita. Jangan hanya mencari kata-kata yang menguatkan, tetapi kita mencari firman Kristus tentang peringatan-peringatan bagaimana hidup kita, untuk kita membuat suatu persiapan dalam menguatkan iman kita. Karena firman sendiri berkata bahwa dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Firman Tuhan menyatakan bahwa dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Saya pribadi dan Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya kita adalah orang-orang yang bukan disiapkan untuk dibinasakan. Amin. Kalau kita berkata seperti itu, berarti kita harus membuat suatu persiapan, yaitu iman. Ya, iman. Pertolongan Tuhan itu ada. Pertolongan Tuhan itu tersedia buat kita. Karena yang kita baca tadi, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan itu ada. Yang menemukan pertolongan Tuhan itu adalah iman kita. Amin. Iman kita yang menemukan pertolongan itu. Yang menemukan Yesus pun itu iman. Ya. Yang kita percaya bahwa ya ada Yesus. Itu iman. Karena nanti kan orang berkata mana? Iman. Karena iman itu bisa melihat yang tidak kelihatan.
Iman itu mendengar yang tidak terpecah, yang belum terpecah. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dikatakan pada ayatnya yang kedua dari Mazmur 121 tadi, pemazmur berkata bahwa yang menjadikan langit dan bumi, berarti masalah yang dihadapi itu tidak sebesar, ya, tidak sebesar kuasa Yesus. Kuasa Yesus lebih besar dari masalah yang kita hadapi, karena Dia adalah pencipta langit dan bumi. Kalau Yesaya 66 ayat yang pertama dikatakan bahwa langit itu adalah tahtaku. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Allah kita adalah Allah yang besar, amin. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu masalah apapun yang kita hadapi hari ini, besok ataupun ke depan, Allah kita lebih besar daripada hal apapun. Itu yang harus kita pegang. Sehingga ketika kita melewati masa-masa sulit yang sudah diprediksi dan firman Tuhan juga katakan bahwa dunia sedang menuju kepada kehancuran, dunia sedang menuju kepada kebinasaan, kita tetap kuat karena kita punya Yesus. Karena Yesus lebih besar dari hal apapun. Bumi, langit dan bumi Dia ciptakan dan kita ada di dalamnya. Masalah-masalah itu kan ada di dalam dunia ini. Sedangkan Tuhan katakan bahwa langit itu adalah tahta, bumi ini adalah tumpuan kakinya Allah. Kenapa kita harus ragu? Kenapa kita harus meragukan tentang bagaimana kita menjalani hari-hari ke depan? Tidak perlu takut, tidak perlu ragu, karena kita punya Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat pada ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang kelima, di situ dikatakan, Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah suatu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ya. Ini adalah pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Iman dari pemazmur ini mau dibagikan kepada kita. Ya. Iman dari pemazmur ini mau dibagikan kepada saya dan saudara, bahwa Ia takkan membiarkan kaki kita goyah. Masalah dalam bentuk apapun, kesulitan dalam bentuk apapun tidak akan menghentikan langkah kita. Amin. Ataukah kita mulai ragu? Masalah datang dan kita mulai berhenti ikut Tuhan. Masalah datang, himpitan datang dan itu mulai membuat kaki kita goyah. Dan kita mulai berkata, apakah ada pertolongan di tempat lain? Tetapi ingat saudara, sekali Yesus, tetap Yesus. Pertolongan Tuhan itu ada buat kita. Pertolongan Tuhan itu selalu nyata buat saya dan saudara. Iblis ketika kita dalam masa-masa sulit, ketika kita mulai berada dalam tekanan, iblis bertempik suara, wah sebentar lagi goyah nih, sebentar lagi ini pasti nih menyangkal Tuhan nih, mulai bertempik suara.
Tapi kalau kita tetap teguh, iman kita tetap kokoh, ya, kita mengambil pemazmur membagikan imannya bahwa ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Kita ambil, ya, kita menguatkan iman kita bahwa iya, kakiku tidak akan goyah walaupun yang aku pijak itu duri kerikil tajam. Karena mendaki ke bukit Sion itu tidak mudah. Yang mereka harus menginjak benda-benda tajam yang harus mereka tapaki. Tetapi dikatakan bahwa kakiku tidak akan goyah. Penjaga Israel itu tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan ketika mengizinkan atau kita masuk di dalam masalah kesulitan-kesulitan, Tuhan sedang merencanakan mau mendewasakan kita, ya, mau mendewasakan kita. Karena apa? Kita ini adalah calon mempelainya. Bagaimana mungkin kita sebagai calon mempelai itu masih tetap mempelai, calon mempelai kanak-kanak, ya. Tuhan mau mendewasakan iman kita. Karena apa? Tantangan di depan itu begitu sulit bagi kita. Tetapi kalau kita berkata bahwa pertolonganku adalah dari Tuhan, dan aku tahu bahwa penjagaku, aku tahu Tuhanku tidak akan membiarkan kakiku goyah, maka kita akan terus melangkah. Kita akan terus bersama dengan Tuhan menapaki hidup ini, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Allah kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Ini penguasa malam di dalam kegelapan ini itu bulan. Penguasa siang itu matahari. Dikatakan bahwa pada ayatnya yang ke-6 dikatakan bahwa matahari dan bulan tidak akan menyakiti engkau, ya. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, segala bentuk kekuasaan apapun, segala bentuk kekuasaan di waktu malam, segala bentuk kekuasaan di waktu siang tidak akan menyakiti kita. Mungkin rancangan-rancangan yang sedang disusun di waktu malam hendak mencelakakan kita, entah itu dalam bentuk apapun. Penguasa-penguasa siang, segala sesuatu sedang merancangkan hal-hal yang mau mencelakakan kita di waktu siang, tidak akan dapat menyakiti kita. Amin. Ini adalah firman Tuhan. Karena dikatakan matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, ya, atau bulan pada waktu malam. Ini luar biasa banget, saudara. Berarti dalam segala keadaan, siang dan malam, kita ada di dalam kuasa perlindungan Tuhan. Asalkan benar-benar kita menjadikan Dia adalah penolong kita, ya. Bentuk penjagaan Tuhan di
waktu siang. Jangan kita pernah takut, amin. Ancaman-ancaman datang, is okay, silakan. Tapi biarlah iman kita tetap berkata bahwa pertolonganku tetap ada. Bentuk penjagaan Tuhan yaitu di waktu malam dan di waktu siang. Allah tetap berjaga-jaga. Itu bentuk penjagaan Tuhan. Dan kalau kita melihat bentuk pertolongan Tuhan, kadang-kadang kan kita sudah mendesain pertolongan Tuhan ini bentuknya ini. Ya. Kita sudah merencanakan, kita sudah membuat satu bentuk pertolongan Tuhan ini, bentuknya ini seperti, bentuknya bulat, seperti dengan pemikiranku, seperti itu. Seharusnya pertolongan Tuhan yang datang bentuknya bulat. Tapi ternyata yang datang berbeda. Dan kita berkata itu bukan pertolongan Tuhan. Tuhan tidak menolong aku. Bentuk pertolongan Tuhan yang pertama itu dengan mujizat. Ya, itu sangat dinanti-nantikan oleh semua orang. Pokoknya aku pengen bentuk pertolongan Tuhan itu mujizat. Kalau di luar dari mujizat, itu berarti bukan pertolongan Tuhan. Kalau tidak disembuhkan dengan mujizat, berarti Tuhan tidak menolong. Kadang-kadang kita sudah mendesain, ya, sudah mendesain pertolongan Tuhan bentuknya itu menurut pikiran kita. Kita ambil contoh tentang bagaimana Tuhan membuat mujizat pertama kali. Apa saudara? Pertama kali dalam pelayanannya apa? Air menjadi anggur. Itu pertama kali. Itu lewat mujizat. Tuhan menolong ya keluarga baru yang sedang bersuka cita itu dengan mujizat. Nah, itu pertolongan Tuhan. Kadang-kadang yang kita pengen begitu. Pokoknya aku pengen mujizat terjadi. Ya. Ada lagi, Lazarus dibangkitkan dengan mujizat. Kita pengen seperti itu. Kita sudah dalam pikiran kita, pokoknya terjadi harus seperti itu. Harus mujizat. Jadi kesembuhan itu atau yang terjadi dalam kehidupan kita itu seperti Lazarus dibangkitkan, sesuatu yang mustahil terjadi. Kita mau lagi dengan mujizat. Bentuk pertolongan Tuhan itu dengan sarana. Contohnya Nabi Elia, ya kan? Tuhan pakai apa? Burung gagak untuk memberi Elia makan. Ya. Tuhan memakai burung gagak. Mungkin Elia bisa berpikir, ya yang keren dikit lah, ya kan? Sarana yang keren dikit lah kok burung gagak. Burung yang agak sedikit menakutkan. Tapi itu adalah sarana yang dipakai Tuhan. Ketika kelaparan, coba kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 17, tetap di Mazmur ini tetap ada dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Kita melihat di situ bagaimana tentang Elia. 1 Raja-Raja 17, ya kita buka bersama ayatnya yang ke-7. Bisa dong saat itu musim kelaparan, kemarau. Kan ini nabi besar, nabi yang bisa menahan hujan dan menurunkan hujan. Ini
masuk di dalam situasi kemarau dan kelaparan, Tuhan suruh dia kemana? Ke Sarfat. Di sana ketemu dengan seorang ibu janda, dan Tuhan pakai ibu janda ini sebagai sarana untuk menolong Elia. Tapi kadang-kala kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam pikiran kita sarana yang dipakai boya yang keren dikit dong. Iya enggak? Yang menolong aku ini tiba-tiba ada orang kaya datang dan memberikan aku segepok nih, aku nolongin kamu semasa 7 tahun kelaparan, aku berikan ini untuk kamu. Tetapi sarana yang Tuhan pakai itu adalah seorang ibu janda. Ibu janda yang tidak meyakinkan lagi. Kalau ibu janda kaya, barangkali ya. Tapi ibu janda yang dipakai Tuhan, sarana yang untuk menolong Elia, ibu janda yang tidak meyakinkan. Karena apa? Ibu janda ini lagi mengumpulkan kayu bakar. Tiba-tiba Elia datang, minta minum, ambil minum. Jangan lupa buat juga roti buat aku. Si ibu janda, wah. Demi Tuhan yang hidup, punyaku tepung hanya tinggal segenggam. Minyak pun sedikit di dalam buli-buli. Aku hanya bisa mengolahnya hanya untuk aku dan anakku hari ini, dan besok kami mati. Datangnya kepada ibu janda yang sebenarnya sudah tidak punya pengharapan. Dan Tuhan pakai itu sebagai sarana untuk menolong Elia dalam masa kelaparan. Jangan pernah menyepelekan hal-hal yang hadir dalam kehidupan kita. Mungkin itu yang dipakai Tuhan sebagai sarana untuk menolong kita. Amin. Amin, saudara. Jangan pernah ragu. Oleh sebab itu, kosongkan. Ya, terima yang dari Tuhan. Kosongkan pikiran kita dengan segala desain-desain, dengan segala hal-hal yang kita ngotot pokoknya harus melalui ini pertolongan Tuhan. Padahal Tuhan sedang merancangkan sarana yang lain. Mungkin dengan orang-orang yang tidak meyakinkan menurut kita, tapi Tuhan mau hati kita ini bukan naruh harap ke orang itu, tapi naruh harapnya ke Tuhan dan percaya kepada Dia. Amin. Itu maunya Tuhan. Sebenarnya Tuhan mau berbicara itu kepada saya dan saudara. Jangan pernah menaruh kekuatan pengharapan kepada pekerjaan kita, menaruh harapan kita kepada orang-orang di sekeliling kita yang menurut kita bisa menolong kita. Tidak, tapi taruh harap kita kepada Tuhan, karena Tuhan bisa mendesain segala sesuatu yang di luar dari pikiran kita. Dalam masa-masa sulit, Tuhan bisa menghadirkan burung gagak sebagai sarana. Tuhan bisa menghadirkan janda-janda Sarfat yang sudah tidak ada pengharapan untuk hari esoknya barangkali, tetapi Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang ketiga, bentuk pertolongan Tuhan itu dengan apa yang ada pada kita. Jadi jangan pernah meremehkan apa yang ada pada kita. Ya. Pertolongan Tuhan itu apa yang ada pada kita.
betul juga ya dengan seorang ibu janda dari seorang hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan ternyata meninggal, ya ketika meninggal ada tagihan yang belum diselesaikan. Pelajaran buat kami hamba-hamba Tuhan, jangan ngutang, ya, jangan ngutang, berpadanlah dengan apa yang ada. Kita melihat ini, ternyata Tuhan tidak mencari sesuatu yang di luar, tetapi apa yang ada padamu. Dan minyak sedikit dalam buli-buli itu, Bapak Ibu sekalian, ketika disuruh oleh Nabi Elisa, tuangkan, dan itu berlimpah-limpah sampai lunas semua, ya, lunas semua hutangnya, lunas dibayar. Ya, jadi Tuhan tidak mencari apa yang tidak ada pada kita. Jadi jangan sekali-kali kita berkata bahwa saya ini sulit hidup saya karena saya tidak punya modal. Tuhan tidak sejahat itu dalam kehidupan kita. Di dalam diri kita ini ada modal. Amin. Di dalam diri kita ini ada modal. Tinggal mau atau tidak. Jadi jangan pernah berkata bahwa saya ini tidak bisa berhasil karena saya tidak punya kekuatan, saya tidak punya modal, tidak ada yang menolong saya. Mungkin saat ini Tuhan mau berkata, apa yang ada padamu itu lipat gandakan. Itu saudara. Jadi yang ada hanya mau atau tidak, rajin atau malas. Itu aja sih, simple. Dengan apa yang ada, karena bentuk pertolongan Tuhan dengan mujizat, dengan sarana, dan dengan apa yang ada pada kita. Ya, terserah Tuhan. Tuhan mau menolong dengan cara yang mana. Jangan kita paksa menurut pemikiran kita. Amin saudara. Karena di dalam Mazmur 121 tadi dikatakan bahwa matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa. Dalam masa sulit, anak-anak Tuhan, percayalah, ya, kalau kita tetap ada di dalam Tuhan, kita tidak akan mati kelaparan. Karena Tuhan siapkan Goshen bagi kita. Amin. Asalkan kita tetap dengan Tuhan, ya, tetap dengan Tuhan, lakukan semuanya dengan kerendahan hati, bahwa semua oleh karena kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatanmu. Maka Tuhan akan menolong kita. Ya, kalau kita angkat tangan kepada Tuhan, maka Tuhan turun tangan. Ya, mari lakukan dengan Tuhan. Lakukan dengan Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan akan menjaga keluar masukmu, ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini firman Tuhan. Ya, bukan hanya sekarang dan tahun selanjutnya tidak, tapi dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari pertolongan Tuhan itu ada untuk saya dan saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita percaya bahwa Tuhan ada bagi kita. Sendiri
semua kekurangan yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk belajar mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, Engkau Allah pelindung kami. Terima kasih buat segala pertolongan Tuhan. Terima kasih buat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Selama kami masih hidup, selama kami masih bernafas, selama kesempatan itu masih ada, kami mau belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami, untuk selalu berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hari ini saya berdoa secara khusus buat umat-umat Tuhan yang sakit. Mari Tuhan datang di dalam kehidupan umat-Mu. Kau menjamah, Kau memulihkan ya Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan ada yang terbaring sakit di rumah ataupun di rumah sakit juga Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mungkin kami sendiri Tuhan, di bagian diri kami, bagian tubuh kami, ada yang belum sehat menjamah. Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kau menolong bangsa ini Tuhan. Kau memproteksi bangsa kami. Demikian juga dengan kota kami, kota di mana kami bekerja, kota di mana kami melayani Tuhan, kota di mana kami membangun keluarga, kota di mana kami memuji menyembah Tuhan. Berkatilah kota ini Tuhan. Lindungilah kota ini. Biarlah kota ini menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati umat-umat Tuhan yang sudah hadir saat ini. Tuhan balas berkati segala sesuatu yang sudah dilakukan dalam pelayan, dalam hal apapun itu juga. Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan. Dan ada yang mengalami masalah dalam pekerjaan, Tuhan tolong menyelesaikan segala pekerjaan yang ada. Dan Engkau turun tangan, dan Engkau sendiri berkuasa atas semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan. Sebentar Tuhan akan kembali ke tempat masing-masing Tuhan. Dan Kau sertai di perjalanan ya Tuhan. Mungkin juga untuk latihan-latihan, biar juga Tuhan campur tangan di dalam. Mari saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi